Oke, halo Libra, ini adalah bacaanmu. Selebihnya cek di kolom deskripsi dan terima kasih. I'm drinking lagi. Gua nggak tahu sebenarnya mau break the fast sekarang atau enggak ya. Karena tanggal hari Kamis gua ngerayain ultah yayang gua. Aduh, tas suami. Gua recording dia tidur. Enak ya, enak banget kak. Iya, enak banget jadi dia gitu ya. Karena pekerjaan dia beda dengan pekerjaan gua. Oke. Ada 4 pedang di sini. Energi lu sendiri ya Libra ya. Libra, Gemini sama Aquarius. Banyak yang lagi mempertimbangkan sesuatu. Kenapa ini terjadi sama gua? Gua mau healing tapi stuck gitu ya. Gua mau pergi tapi stuck juga. Ada yang baru mengalami perpisahan juga gua lihat. Ada yang mau proses juga gua lihat ya. Ada yang mengalami rasa nggak enak. Ini banyak terlibat dengan orang-orang yang terdekat yang bikin si Libra sakit jiwa, jujur aja. Itu loh. Si Libra mau teriak kemana, mau jalan kemana, mau mencurahin kemana, mau susahnya mau bagaimana, ini gue lihat masih bingung, masih stuck, masih terjebak ya. Entah dalam lingkungannya sendiri, pikirannya sendiri gitu ya. Ada yang berkaitan sama budget juga tidak terlalu memadai. Dan ada juga lingkungan juga nggak mendukung untuk dia itu healing, untuk dia itu melepaskan sesuatu, untuk dia itu curhat, untuk dia itu merasa lebih baik dan lain sebagainya. Apalagi untuk membuat jiwanya itu lebih positif ya. Ini susah dialami oleh si Libra. Beberapa Libra, nggak semua Libra ya. Jadi saya nggak punya saran untuk yang ini karena jujur aja gitu loh. Healing itu nggak selalu lo harus pakai uang berjuta-juta bahkan beratus ribu gitu ya. Kadang lo keluar pagar kayak gua gitu ya. Kadang healing gua gitu udah peluk anjing gua, kadang ngobrol sama dia gitu ya. Kadang gua ngelihat diri gua di cermin gitu ya. Stres itu bagaimana gitu ya, apa yang trigger gua. Kadang gua cuma lihat sitcom gitu ya, Big Bang Theory atau suatu cuplikan, atau gua itu lihat lagu. Healing itu nggak semua bermakna itu harus dikorelasikan sama materi ya. Kepositifan diri lu, kewarasan lu nggak selalu harus dikorelasikan lu harus pakai pakaian yang mahal atau apa. Seperti yang lu lihat lah, baju gue ya itu aja. Kenapa? Karena gue sukanya juga pakai baju itu, dan di Bali itu satu juga panas, yang kedua gue nggak ada budget buat beli baju lebih men. Mending gue beli beras buat anak gue, atau beli makan ya, atau kasih orang kalau gue punya budget lebih. Buat apa sih baju begitu itulah. Baju gue aja yang sekarang aja murah gitu kan, nggak sampai $1. Jadi tolonglah, gue itu paling hobi kalau beli barang murah ya. Percuma, toh nanti pada akhirnya juga kayak gitu juga gitu. Bajunya nggak layak pakai lagi gitu ya, udah sobek di sana sini, nggak bisa gue tambal, ya udah gue jadi impel. Simple men ya. Jadi hidup itu dibawa simple gitu loh. Paling yang mahal gue itu apa sih? Bedak gue juga harganya ya nggak sampai 50.000. Satu aja yang 90.000 gitu, nggak sampai 90.000, dan itu pun dipakai berbulan-bulan, biasa aja gitu. Jadi kalau lo sendiri nggak bisa memaknai hidup gitu ya, dan lu nggak bisa membawa hidup lu ke arah positif dari dalam diri lu sendiri, udah lu punya budget bermiliar-miliar pun nggak akan bisa membuat lu bahagia. Karena apa? Ketika lu punya uang gitu ya, dan itu bisa katakanlah ngebeli kebahagiaan lo. Ketika lo nggak ada, bingung lagi kan? Karena kebahagiaan itu nggak dari dalam diri lo sendiri, nggak ada maknanya men, percuma. Nah silahkan lo kembalikan lagi ke sesuatu yang hakiki gitu, ke sesuatu yang benar-benar esensial. Apa ya esensial? Balik ke diri lo sendiri deh. Gua kadang itu susah ya ngomongnya dalam bahasa Indonesia itu susah gitu loh. Apalagi kalau udah gua nangani klien dari luar negeri gitu ya, balik klien Indonesia, ini apa ada bahasa Indonesianya, lupa gitu loh, lupa pakai banget gitu ya. Oke, ada kartunya kereta di sini berkaitan sama Cancer, sedikit Pisces. Gua lihat ya, bener-bener ada yang move on, udah ada yang kayak sadar gitu ya. Gua hidup harus bagaimana? Oke, gua kehilangan kerja. Oke, gua kehilangan orang tersayang. Oke, gue udah gagal gitu ya. Gimana gue bisa melesat gitu? Ada yang banyak tawaran pekerjaan baru gue lihat tiba-tiba gitu ya. Ada yang sudah bukan hanya sadar gitu ya, yang dikejar itu sudah paham
banyak momen kesadaran yang gue lihat dari si Pisces, dari si Libra itu yang benar-benar itu maknanya ke arah positif, ke arah masa depan, cuma buat kebahagiaan dirinya dia, cuma buat kesenangan dirinya dia sendiri gitu. Bukan dalam artian yang positif, bukan dalam artian negatif, tapi dalam artian yang positif gitu loh. Ada yang benar-benar sudah paham apa yang harus tinggalkan gitu ya, apa yang harus dibawa, apa yang harus tinggalkan gitu ya, dan benar-benar pengen mencapai sesuatu yang baru, kebahagiaan baru, dirinya sendiri yang baru. Dengan kartu kereta ini benar-benar siap meninggalkan apa yang seharusnya dia tinggalkan untuk hal yang lebih baik ke masa depan, untuk yang lebih positif ke masa depan, dan lebih membahagiakan ke masa depan. Itu gue lihat banget dari si Libra yang ini gitu ya. Dan benar-benar untuk sampai ke tahap ini bukan perkara yang mudah. Meninggalkan hal yang harus ditinggalkan, mencari sesuatu yang benar-benar pasti, yang benar-benar memberi dia kebahagiaan yang permanen, bukan hanya sementara. Itu nggak tiba-tiba aja sampai di taraf ini, karena banyak proses yang harus Libra lalui, banyak kesadaran jatuh bangun yang harus Libra lalui, sehingga sampai di taraf ini, sampai di saat ini, sampai di waktu yang ini, sampai di state yang ini ya, sampai di ground yang ini, sampai di level yang ini. Ada 6 cawan, ada yang bolak-balik itu narik Libra untuk kembali ke belakang. Banyak Libra yang masih bolak-balik kembali ke belakang. Saya lihat satu belum bisa move on, ada juga yang belum punya rasa percaya diri yang lebih gitu ya. Apakah gua mampu, apakah gua bisa di depan. Dan ada Libra yang memang tidak mau melihat ke belakang lagi, walaupun bolak-balik sudah dipanggil-panggil, dan walaupun sudah dikasih janji-janji gua bakalan berubah, nggak akan seperti ini lagi ABCD. Libra yang di sini beberapa sudah kenyang, walaupun ada juga beberapa ini yang masih juga bolak-balik kayak setiraan ke masa lalu. Jadi banyak versi di sini ya. Nah, entah ada ya, kembali lagi lah, kembali ke lu gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau lu udah paham gitu ya, outcome-nya bakal kayak gini-gini juga gitu ya. Hasilnya juga bakalan kayak gini gitu ya. Ketika lu paham, hasilnya juga bolak-balik nggak akan kembali ke hal yang membawa perubahan yang signifikan buat lu. Akhirnya lu juga nggak mau gitu loh. Tapi kalau lu juga rasa percaya diri, konsistensi lu nggak bisa dijaga, ya lu bolak-balik aja kembali ke masa lalu gitu loh. Pekerjaan yang memang sebenarnya tidak membawa hasil, nggak berfaedah buat lu, dan ya dan sebagainya, hal seperti itu. Silahkan pertimbangkan diri lu sendiri ya, apakah layak seperti ini, apakah layak seperti itu, karena tolak ukurnya tetap diri lu sendiri, bukan orang lain gitu. Kalau lu tetap gak bisa berbuat untuk diri lu sendiri ya, mengambil keputusan buat diri lu sendiri, baik buat diri lu sendiri, orang lain yang akan berbicara buat lu sendiri, diri lu yang bakal membangun mimpi orang lain, bukannya membangun mimpi lu, tapi lu bangun mimpi orang lain gitu loh. Karena istilahnya kayak gini, lu dibodohi perkataan manis orang lain, kan simpelnya kayak gitu. Gue sarkas ya, gue jutek banget sih orangnya. Enggak, gue realistis men, gue ini realistis ya. Jadi kadang MBTI, kadang gue terlalu realistis gitu. Kasihan orang yang berkaitan sama gue. Suami gue dong, iya kayaknya. Aduh, ke rajanya cawan ya, Scorpio, Pisces sama Cancer, ada ketemu dengan orang yang lebih tua ini ya. Tetapi kadang sifatnya itu dan karakternya tidak setua usianya, ada yang seperti itu. Ada yang dikendalikan oleh seseorang yang memang itu dia anggap segalanya gitu loh, tapi dia nggak sadar kalau dikendalikan, entah si Libranya atau orang yang berkaitan sama si Libra gitu ya. Tetapi ya itu kalau urusan percintaan, dia ini nomor 1, gue lihat di sini ya. Ada juga beberapa Libra yang ketemu memang sosok yang memang udah matang pakai banget gitu loh, dan kalian itu pengen merencanakan ke sesuatu yang lebih serius. Tetapi saya lihat ini kok belum terlalu lama ya dapatnya gitu loh, belum terlalu lama jadiannya, dan belum terlalu lama jalannya. Jadi ya silahkan dipertimbangkan sendiri gitu loh, apakah keputusan untuk langsung jumping, untuk langsung lompat ke arah yang lebih serius ini apakah pas, benar atau enggak. Jadi silahkan dipertimbangkan sendiri. Tapi tapi ada kematangan memang di sana, gue lihat seperti itu. Tapi entah kenapa kok ada catatan pelan-pelan aja, biasa aja gitu loh. Karena memang gue lihat beberapa Libra kebanyakan gitu ya, ketemu dengan orang yang sama-sama sudah banyak mengalami asam garam dunia, pahit manisnya dunia. Kalian berdua sudah mengalami banyak hal. Nah, kalau kalian berdua sudah mengalami banyak hal, jadi artinya kan harus benar-benar ada penjajakan satu sama lain dulu sebelum melangkah
ke bahkan omongan yang lebih serius gitu ya, hubungan atau sesuatu yang lebih serius gitu. Jangan sampai ada penyesalan di belakang, itu aja. Ada asnya pedang, Libra, Libra, Gemini sama Aquarius, kok Sagittarius ya. Libra, Gemini sama Aquarius ya. Fokus dipelihara aja ya. Kalau memang lu maunya seperti ini, kalau A ya dibilang A, kalau B ya dibilang B ya. Lu sendiri ke orang lain seperti itu, lu sendiri ke arah ke diri sendiri lu juga seperti itu ya. Tolong tetap subjektif, jangan tetap objektif, jangan subjektif ya. Jangan hanya karena cara pandang lu seperti ini, cara pandang orang seperti ini, akhirnya mengaburkan sesuatu yang terjadi. Kalau memang itu salah, ya udah katakan salah. Bukan karena lu pikir seperti itu, karena gua pikir seperti itu. Tapi kenyataan yang ada itu apa? Sehingga hal itu salah, benar, solusinya bagaimana, dan yang sebagainya. Simpelnya seperti itu aja. Beberapa juga saya lihat di masa depan banyak hal baru yang bakal ngerubah cara pandang lu. Gua lihat ya. Banyak cara pandang lu yang berubah gitu loh. Banyak sesuatu yang akhirnya itu lu bisa paham kalau ada sesuatu memang yang harus berubah gitu ya. Ya seperti itulah. Banyak hal, tapi karena ini bakal bahasanya lama gitu, lebih baik gua cut ya. Ada kartunya Ibu Pertiwi di sini, Virgo, Capricorn sama Taurus. Katakanlah lu itu kalau memang ada kehamilan di sini, kalau nggak menginginkan, hati-hati gitu aja. Banyak yang dikejar-kejar, gue lihat ya, beberapa Libra, nggak semua Libra. Dan Libranya itu banyak yang lebih fokus ke arah keuangan juga saya lihat di sini. Karena sudah ada asnya pedang disambut dengan kartunya Ibu Pertiwi gitu loh. Nggak bergeming sama sekali gitu loh. Bahkan urusan percintaan udah nggak penting bagi dia. Ya. Urusan perasaan udah nggak penting bagi dia. Karena di sini energinya udara disambut sama energinya tanah. Nggak bergeming sama sekali gitu loh. Bukan karena si Libranya itu bener-bener hanya untung dan rugi gitu loh. Bahkan urusan percintaan, orang ngomong soal emosi ke Libra yang ini gitu ya, sama Libra yang ini gak digubris gitu loh. Udah capek dengan urusan hati, udah capek dengan urusan bullshit, udah capek dengan urusan omong doang, omong kosong doang gitu ya. Kalau cuma ngerayu, cuma pengen ngajak jalan mah semua orang bisa, nggak cuma lu. Jadi intinya fokusnya Libra di sini banyak dalam hal keuangan. Karena satu, ada tanggung jawab di sana. Saya melihat banyak tanggung jawab yang harus Libra pegang, apalagi ke dirinya sendiri. Sudah ada energi muak dalam si Libra, beberapa Libra yang ini ya, sehingga tidak terlalu memusingkan masalah hati. Tidak terlalu memusingkan masalah percintaan yang memang nggak ada juntrungnya sama sekali gitu loh. Nggak terlalu membawa perubahan dan hal yang baik signifikan ke depan. Gue lihat seperti itu ya. Oke, ini ada The Hermit, pertapa. Libra banyak dengan diri Libra sendiri. Beberapa Libra yang ini ya tidak mau terlalu yang ngobrol ke sini, ngobrol ke sana gitu ya. Terlalu jalan, terlalu kumpul-kumpul ya, karena memang akhirnya nggak ada baiknya sama sekali buat beberapa Libra yang ini. Jadi lebih baik Libra yang ini gitu ya, di rumah aja gitu ya, produktif dengan dirinya sendiri, bahagia dengan dirinya sendiri. Ada luka juga beberapa Libra yang ini harus Libra alami, Libra cerna masih. Siapa yang harus gua maafin, lebih banyak menerima keadaan diri sendiri gitu ya. Lebih banyak Libra yang ini pengen lebih berdamai dengan keadaan, gua lihat ya. Jadi ya hal-hal seperti itulah ya, tidak semua Libra ya. Dan Taurus, Virgo sama Capricorn lagi ya. Jadi lebih kembali ke dirinya sendiri gitu ya, memaknai apa yang sudah terjadi gitu ya. Lebih pengen positif dengan dirinya sendiri sebelum dia positif dengan orang lain gitu loh. Pengen bawa perubahan buat dirinya sendiri, pengen mengatasi luka batin, trauma dan lain sebagainya, pengen lebih baik dengan dirinya sendiri, pengen lebih positif dengan caranya dia sendiri. Oke, next kartunya ada Kesatria Cawan. Ada yang mendekati, tetapi Libra masih maju mundur, masih lebih menggunakan filter gitu ya, karena orang ini lebih muda dari dia. Kesatria Cawan itu energinya Casanova, jadi artinya belum bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia omongkan. Di
di satu sisi dia benar-benar romantis luar biasa, tapi hati-hati karena ini adalah kesatria, energinya 50-50. Bisa dia konsisten, bisa dia nggak konsisten, tetapi karena ini bukan rajanya, sekali lagi saya bilang tidak akan bisa konsisten. Apalagi kalau memang nanti diterpa 1-2 hal gitu loh, karena ini sudah lah, dimana-mana kesatria itu tanpa kesatria ya. Jadi ya susah mau ke rajanya gitu loh, belum melalui ratunya apalagi kerajanya. Jadi dibuat simpel aja lah ya. Kalau memang sudah kehidupan menempa lu seperti itu, lebih baik lu belajar dari kehidupan lu sebelumnya. Oke, thank you Libra.